Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Berjumpa lagi dengan saya. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai fungsi dari POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga ini POAC ini adalah salah satu rumusan dari pengertian manajemen ya. Walaupun dari beberapa ahli ada beberapa pengertian mengenai manajemen, tapi yang paling umum digunakan adalah POAC, yaitu teorinya atau menurut para ahli salah satunya dari George and Terry ya, yang mengenai POAC yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Baik, POAC itu adalah konsep Henry Fayol ya. Jadi setelah ada beberapa teori mengenai definisi dari manajemen, itu kemudian dirumuskan oleh atau Henry Fayol ini merumuskan konsep yaitu POAC, yang dimana keempat fungsi ini saling terkait dan membentuk sebuah siklus yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi POAC ini, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling ini adalah satu kesatuan atau keterkaitan fungsi yang membentuk suatu siklus yang tujuannya untuk apa? Agar organisasi itu berjalan efektif dan efisien. Baik, yang pertama kita bedah dulu mengenai planning atau perencanaan. Apa fungsi dari planning? Yaitu menetapkan tujuan organisasi dan memutuskan cara baik untuk mencapainya. Jadi baik di lembaga apapun, terutama di lembaga pendidikan, planning ini juga sangat berperan penting, atau perencanaan seperti di setiap awal semester atau di pertengahan semester atau di akhir semester. Tidak jarang di suatu lembaga pendidikan itu mengadakan rapat yang dimana itu membahas perencanaan, baik itu rencana jangka panjang atau rencana jangka pendek ya. Aktivitas dalam planning itu apa saja? Yang pertama adalah menetapkan tujuan, kemudian menyusun strategi, ketiga mengembangkan rencana aksi, yang keempat alokasi sumber daya, yang kelima adalah peramalan atau forecasting. Ya, misalnya dalam suatu sekolah atau lembaga pendidikan itu menginginkan peningkatan jumlah siswa. Jadi planningnya bagaimana? Itu menetapkan tujuannya dulu. Tujuannya adalah bagaimana cara meningkatkan jumlah siswa, gitu ya. Kemudian menyusun strategi. Strateginya bagaimana? Baik strategi online, strategi offline, atau peningkatan branding agar ini, kalau peningkatan branding ini biasanya adalah jangka panjang atau rencana jangka panjang. Kalau promosi online dan offline ini adalah jangka pendek yang lebih cepat untuk peningkatan jumlah siswa, atau yang dirasa itu paling efektif, rencana jangka pendek yang paling efektif untuk meningkatkan jumlah siswa itu misalnya. Terus kemudian yang ketiga mengembangkan rencana aksi, itu membuat roadmap. Ini sekumpulan kegiatan ini masih rencana ya, jadi membuat roadmap dulu, membuat jadwal atau penugasan. Misalnya jadwalnya online itu kita misalnya punya sosial media itu dipublish itu di jam berapa saja dan di hari apa saja. Ketika offline kita mengadakan kunjungan atau kita memasang banner atau apa itu di kapan saja, terus tugasnya siapa. Nah, ini adalah planning atau yang bagian pengembangan rencana aksi. Terus kemudian alokasi sumber daya, memutuskan bagaimana sumber daya akan didistribusikan. Sumber daya itu apa saja? Baik sumber daya manusianya, sumber daya materialnya, dan sumber daya yang lainnya. Itu ya.
Kemudian peramalan atau forecasting, ini memprediksi kondisi dan tantangan di masa depan. Jadi dalam perencanaan itu juga melakukan aktivitas peramalan, di mana kita dalam merencanakan itu juga harus mempertimbangkan tantangan apa saja yang mungkin akan muncul di masa depan, gitu ya. Jadi itu juga itu juga salah satu pertimbangan untuk memutuskan atau membuat perencanaan. Ini contohnya tadi ya, sekolah ingin meningkatkan jumlah siswa. Terus selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian ini fungsinya adalah mengatur dan mengalokasikan semua sumber daya, baik manusia, fisik, finansial, material, agar rencana dapat dijalankan, gitu ya. Jadi ini berfokus kepada pengorganisasiannya, yaitu apa yang diorganisasikan, manusia, fisik, dan finansialnya. Aktivitas apa saja yang dilakukan dalam organizing itu adalah membagi kerja atau division of labor, yaitu memecah tugas-tugas besar menjadi pekerjaan yang lebih kecil dan spesifik, gitu ya. Jadi tadi di perencanaan itu kan kita sudah membagi atau sudah merencanakan jangka pendek dan jangka panjang, dan sudah membagi juga jadwal atau penugasan. Nah, di sini atau membagi kerja, definisinya itu adalah memecah tugas besar menjadi pekerjaan yang lebih kecil atau merumuskan kembali agar pekerjaan-pekerjaan itu tidak hanya berkumpul di satu tempat, atau pekerjaan yang besar itu bisa kita breakdown menjadi pekerjaan yang lebih kecil atau lebih spesifik. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkan tugas, ya, menggabungkan tugas-tugas yang serupa. Seperti tadi dalam perencanaan itu kita membuat atau mempromosikan dalam bentuk online atau offline, itu mungkin ada beberapa tugas yang serupa, misalnya membuat flyer yang dibagikan melalui sosial media, dan flyer yang dibagikan atau brosur yang dibagikan ke offline itu kan menjadi tugas yang sama. Jadi mengelompokkan tugasnya dikelompokkan atau menggabungkan, misalnya tugasnya ini sama agar lebih efisien, gitu ya, dan tidak memerlukan banyak orang. Terus kemudian menetapkan wewenang dan tanggung jawab. Perlu di sini untuk menetapkan siapa yang tadi sudah pembagian tugas. Pembagian tugas itu kan tidak hanya ini bagian ini bagian ini, tidak, tapi juga harus ada yang bertanggung jawab atau orang yang mengambil keputusan. Tujuannya apa? Untuk bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau harus ada orang yang menjadi, istilahnya apa ya, menjadi pucuk pimpinannya dalam tugas tersebut, gitu ya. Tujuan tugasnya untuk apa? Untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab otomatis, gitu ya. Terus kemudian membuat hierarki, struktur, ya, membuat struktur laporan seperti siapa yang melaporkan ke siapa, ya. Jadi setelah membentuk atau menetapkan wewenang dan tanggung jawab, pasti ada strukturnya, siapa yang menjadi leadernya, siapa yang menjadi bawahnya leader, siapa yang menjelaskan. Di situ itu juga sekalian membentuk hierarkinya. Misalnya yang paling bawah itu ketika ada masalah itu harus melaporkan ke siapa, terus kemudian yang atasnya itu harus melaporkan ke siapa, tidak langsung bypass dari bawah langsung ke atas, gitu maksudnya. Terus kemudian adalah koordinasi, yaitu memastikan semua bagian organisasi bekerja sama secara harmonis, ya. Jadi koordinasi ini sangat penting. Dengan adanya hierarki dan menetapkan wewenang ini, tetapi koordinasi ini harapannya harus tetap jalan karena tugas dan wewenangnya sudah dibentuk, terus kemudian hierarkinya sudah terbentuk, harapannya koordinasinya juga terbentuk dengan baik. Terus yang ketiga adalah actuating atau pengarahan, ya. Pengarahan ini sangat identik dengan pimpinan, gitu ya, karena fungsinya adalah memimpin dan memotivasi orang-orang dalam organisasi tadi untuk bekerja mencapai tujuannya. Nah, makanya di sini ternyata actuating ini sangat erat sekali dengan kepemimpinan atau sosok pemimpin, ya. Bisa kita lihat
aktivitas dalam actuating itu apa saja? Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua motivasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat supervisi, yang kelima adalah pengambilan keputusan. Sifat atau aktivitas ini sangat erat sekali dengan pemimpin. Pemimpin itu harus bisa memimpin, memotivasi, berkomunikasi dengan baik, mensupervisi, dan mengambilan keputusan. Kita bedah satu persatu. Tugas dari actuating kepemimpinan yaitu memimpin, mempengaruhi, dan menginspirasi bawahan gitu agar pekerjaan atau organisasi itu dalam organisasi tanpa ada pemimpin yang dapat mempengaruhi, memimpin, dan menginspirasi itu seperti ada sesuatu yang kurang. Kalau pemimpin hanya tidak mempunyai sifat atau kelebihan ini, nah gitu ya. Bayangkan saja ketika seorang pemimpin itu tidak bisa mempengaruhi, kiranya bawahannya itu tidak ada yang percaya dan tidak ada yang bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pimpinan, gitu ya. Kemudian adalah motivasi. Seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi, menciptakan lingkungan yang mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik atau mengeluarkan potensi yang ada. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya embel-embel atau sebagai pemimpin saja, tapi harus bisa memotivasi, menciptakan lingkungan dalam organisasi tersebut itu agar setiap komponen, terutama sumber daya manusianya, itu bisa mengeluarkan kinerja atau potensi yang terbaik. Harapannya apa? Dengan seperti itu bisa menunjang organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang lebih baik atau yang terbaik. Kemudian adalah komunikasi. Menyampaikan instruksi, informasi, dan umpan balik dengan jelas dan efektif. Jadi, seorang pemimpin itu harus pandai untuk memberikan instruksi, atau instruksi ini tidak akan tercapai atau tidak akan sampai ketika seorang pemimpin itu tidak mempunyai sifat kepemimpinan ini. Nah, gitu ya. Kemudian supervisi. Ternyata actuating atau pengarahan dari pemimpin itu harus melakukan supervisi juga. Nah, supervisi ini hanya sebatas memantau saja pekerjaannya. Misalnya kita sudah membagi beberapa tugas tadi di awal. Terus kemudian seorang pemimpin itu harus mensupervisi atau memantau apakah pekerjaannya itu sudah sesuai atau belum. Itu harus tetap dipantau. Tidak ketika pemimpin sudah membagi tugasnya terus ditinggal gitu saja dan mempercayakan semua. Betul, seorang pemimpin itu harus percaya dengan bawahan yang sudah dibagi tugasnya, tetapi tetap harus melakukan supervisi. Tujuannya untuk memantau gitu ya, apakah pekerjaannya itu sudah sesuai atau belum. Yang kelima adalah mengambil keputusan, membuat keputusan operasional sehari-hari. Nah, jadi seorang pemimpin ini dalam kegiatan actuating atau pengarahannya ini harus selalu siap dalam pengambilan keputusan, baik dalam keadaan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Nah, tugas terpentingnya itu adalah mengambil keputusan. Nah, itu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Ya, apa fungsinya controlling? Yaitu memantau kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai, gitu ya. Terus apa bedanya dengan supervisi tadi? Nah, supervisi tadi itu hanya memantau, jadi pekerjaan ini masih dalam proses. Terus kemudian apabila ada sesuatu yang kiranya hanya memantau sesuatu yang tidak sesuai, terus kemudian memberi bimbingan. Beda dengan controlling ini, mengontrol atau memantau juga kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Nah, di sini kegiatannya apa? Menetapkan standar kinerja. Nah, gitu ya. Jadi menentukan tolak ukur untuk mengukur kemajuan berdasarkan tujuan dan fungsi perencanaan. Jadi menetapkan bahwa semua rangkaian dari mulai planning, terus planning, organizing, dan actuating itu berjalan sesuai dengan rencana. Terus kemudian mengukur kinerja aktual atau mengumpulkan data dan informasi tentang hasil yang dicapai. Lah, makanya di sini bedanya tadi, kalau di sini itu sudah
sudah ada datanya, sudah ada hasilnya, dan kita bisa dianalisis apakah sudah sesuai atau belum. Terus kemudian adalah membandingkan kinerja dengan standar. Ini kalau dalam keuangan itu adalah LPJ-nya, atau menganalisis apakah ada perbedaan antara rencana dan realisasi. Nah, itu ya. Terus yang keempat adalah mengambil tindakan korektif. Nah, jika kinerja tidak sesuai standar, manajemen harus mencari penyebabnya dan memperbaiki masalah tersebut. Jadi tugas yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif apabila memang setelah melakukan serangkaian itu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah ini sebenarnya masih ada lagi, itu harus ada adalah evaluasi. Jadi setelah rangkaian dari planning, organizing, actuating, dan controlling itu ada evaluasi. Lah, evaluasi itu mengacu kepada hasilnya dari controlling ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah fungsi dari POAC ini adalah memberikan kerangka kerja yang logis dan sistematis bagi manajer atau pemimpin untuk menjalankan organisasinya. Gitu. Tanpa perencanaan, organisasi akan tanpa arah. Ya, tanpa pengorganisasian akan terjadi kekacauan. Tanpa pengarahan, sumber daya manusia tidak akan termotivasi. Dan tanpa pengendalian tidak ada jaminan bahwa tujuan akan tercapai. Makanya tadi di awal sudah disampaikan bahwa POAC ini adalah suatu rangkaian. Apabila ada salah satu yang tidak berjalan, itu seperti sebuah rangkaian yang akan terputus, secara otomatis hasilnya juga tidak akan maksimal. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.